berbeda dengan kalau kita pakai multiprosesor. Nah, tadi kita sudah membahas hard disk, tadi kita sudah membahas memori, sekarang kita akan membahas prosesor. Ya, hard disk sudah, memori sudah, prosesor. Nanti di pertemuan terakhir kita akan bahas hard disk rekanan. Jadi hard disk itu muternya juga nggak boleh sembarangan ya. Bisa muter ke kanan, muter ke kiri, dan ada algoritmanya juga untuk menemukan data Anda di hard disk. Nanti akan kita bahas di pekan depan. Nah, sekarang kita bahas dulu yang roadmap yang pertama, tipe penjadwalan prosesor. Apa sih scheduling itu? Sistem operasi harus mengalokasikan sumber daya di antara computing proses ya. Kita ingat bahwa sistem operasi itu harus seimbang dan adil. Adil itu maksudnya bukan adil semua sama rata, tapi harus proporsional sesuai kebutuhan masing-masing. An OS must allocate resource amongst computing process. Jadi di antara proses yang berkompetisi, mereka harus mengalokasikan sumber daya dengan seimbang. Nah, the resource provided by a processor is execution time. Sumber daya prosesor itu apa sih? Yang dimiliki oleh prosesor yang jadi rebutan orang lain, yaitu adalah waktu eksekusi. Jadi slot waktu yang dia siapkan untuk mengeksekusi proses lainnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, overall aim of scheduling. Apa sih tujuan keseluruhan dari scheduling? Jadi tujuan dari penjadwalan prosesor itu adalah untuk memberikan proses to be executed by processor of time ya. Jadi tujuan awal dari penjadwalan itu adalah untuk bisa menentukan proses mana yang akan segera dieksekusi oleh prosesor seiring dengan waktu berjalan. Nah, tapi ingat harus tidak hanya sekedar menugaskan saja. Tugas mereka bukan hanya menugaskan proses mana yang harus dieksekusi, tapi juga harus memperhatikan hal berikut, yaitu adalah tujuan-tujuan sistem. Seperti response time, ya, kecepatan waktu yang dirasakan oleh pengguna. Ingat, jangan sampai sistem operasi itu memberikan respons lebih dari 4 detik. 4 detik itu sudah lemot ya. 3 detik aja sudah lemot. Kalau website itu 3 detik, 4 detik sudah lemot ya. Jadi jangan sampai respons time yang dirasakan user sangat lambat. Terus throughput-nya. Throughput-nya adalah berapa banyak eksekusi yang dilakukan setiap detik. Ya. Dan yang terakhir adalah prosesor efisiensi. Apakah sebanding antara waktu dan jumlah prosesor itu, jumlah sibuknya prosesor dan jumlah proses yang sudah diselesaikan oleh dia itu sebanding? Jangan-jangan prosesor sibuk 100%, tapi tidak ada proses yang selesai dieksekusi. Artinya itu thrashing ya. Nah, kalau thrashing itu berarti tidak efisien. Jadi beda. Response time adalah menyangkut dengan berapa waktu yang respon yang diberikan kepada pengguna. Throughput itu adalah berapa banyak proses yang diselesaikan dalam satu waktu. Kalau ini seberapa rasio kesibukan prosesor dan jumlah proses yang selesai. Ya. Kalau dia sibuk 100% tapi nggak nyelesain apa-apa, ya itu berarti tidak efisien. Dan throughputnya tentu saja rendah. Nah, apa sih tujuannya scheduling itu? Share time fairly among proses. Membagi waktu secara berimbang. Apa maksudnya berimbang? Ya, kalau ada yang minta lebih karena komputasinya tinggi, ya berikan lebih banyak. Kalau ada yang sedikit, ya sedikit aja. Mencegah starvation dari proses atau kelaparan. Starvation itu ingat ya, kelaparan ya. Jadi kalau sebuah proses, gara-gara Anda punya penjadwalan yang buruk, dia sampai akhir tidak dapat proses sama sekali. Tidak dapat waktu, kesempatan untuk dieksekusi sama sekali. Itu adalah starvation. Kemudian, use the processor efficiently. Anda ingin secara efisien menggunakan prosesor. Kemudian overhead-nya rendah. Dan juga Anda bisa memprioritaskan proses ketika diperlukan. Ya, ini adalah tujuan-tujuan scheduling. Ada 5 ya. Jadi ketika nanti kalau OAS saya tanyakan apa sih tujuannya scheduling? Membagi waktu dengan adil, mencegah ada proses yang kelaparan, starvation, memanfaatkan prosesor dengan efisien, jadi sibuknya harus sesuai dengan jumlah proses yang berhasil diselesaikan, overhead-nya rendah atau biaya algoritmanya tidak banyak, tidak tinggi, kemudian memprioritaskan proses ketika diperlukan. Jadi ada ketika proses yang perlu dieksekusi cepat, dia bisa memprioritaskan. Nah, itu berarti prosesor yang baik. Nah, penjadwalan itu ada banyak rekan-rekan. Ada long term, penjadwalan jangka panjang. Kemudian ada medium term, jadi long term ini adalah menyangkut dengan keputusan untuk menambahkan sekumpulan proses untuk dieksekusi. Jadi ini rencana jangka panjang, artinya dalam
Mungkin dalam 5 menit ke depan, ya 5 menit ke depan kalau di komputer itu sudah jangka panjang rekan-rekan. Jadi dalam 5 menit ke depan nanti kira-kira proses-proses apa saja yang akan saya dieksekusi ya. Nah, itu adalah penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan jangka menengah adalah decision to add the number of process ya. Jadi kalau long term ya long term itu menentukan nanti mana-mana saja proses yang mau dieksekusi ya. Kalau medium term itu langsung lebih rendah lagi. Proses-proses mana yang akan segera saya letakkan di main memory. Ya, tentu saja kalau long term itu pikiran jangka panjang, kalau medium term itu kita sudah pikir jangka menengah, membawa proses mana saja yang akan saya letakkan di main memory, dan ada juga short term, itu penjadwalan yang pendek, menjadwalkan mana-mana saja proses yang ada di main memory, mana yang mau dieksekusi oleh prosesor. Ya, jadi long term itu nanti menentukan dalam jangka panjang mana proses yang mau dieksekusi. Medium term itu mana yang mau saya bawa ke main memory. Kalau short term itu mana yang dari main memory akan saya eksekusi oleh prosesor. Nah, itu adalah tipe-tipe scheduling. Nah, yang terakhir adalah I/O, adalah keputusan proses-proses mana yang akan diberikan ya. Which process pending I/O request should be handled by an available I/O device. Ya, I/O schedule itu dalam kata lain adalah menentukan siapa saja proses yang akan diizinkan untuk dieksekusi oleh menggunakan I/O. Bisa itu hard disk, bisa itu speaker, mungkin bisa monitor dan lain-lain. Jadi itu adalah penjadwalan I/O. Nah, Anda ingat ini ya, to suspend state ini ya. Anda ingat to suspend state yang paling kompleks ini, di mana dia ada ready suspend sama block suspend, yang artinya bahkan proses yang sedang ready pun itu bisa diboyong ke hard disk. Ya, suspend itu artinya dia diletakkan di hard disk. Tidak harus ready, block pun juga bisa ya. Bahkan yang ready pun, karena ada degree of multiprogramming, di antara proses-proses yang ready ada yang dipindahkan juga ke memori. Nah, ini adalah scheduling and process state transition ya. Jadi ini long term itu ini rekan-rekan. Long term itu adalah menjadwalkan mana-mana proses yang belum ada atau masih di hard disk ya untuk dieksekusi dalam waktu dekat. Artinya kapan dia menjadi ready. Jadi ketika Anda menjalankan, Anda punya Microsoft Word ya. Kemudian Microsoft Anda klik, kira-kira nanti dalam waktu beberapa menit ke depan mana yang akan Anda bawa ke statusnya menjadi ready, itu adalah penjadwalan jangka panjang. Mulai dari dia dibuat sampai dia dieksekusi jangka panjang, ini adalah jangka panjang. Jangka menengah itu adalah ini. Ketika prosesnya sudah siap di hard disk, kapan dia akan dibawa ke main memory? Itu adalah penjadwalan jangka menengah. Penjadwalan jadwal menengah yang lain adalah ketika proses sedang di blok dan di hard disk, kapan dia akan dibawa ke main memory. Nah, penjadwalan jangka pendeknya itu adalah dari ready, kapan dia bisa menjadi running, seperti itu. Nah, ini rekan-rekan sekalian. Jadi long term ini ya, kalau kotak long term itu kok kelihatannya pendek ya. Cuman ini aja ya. Ini. Ini jelas ini. Long term itu ya menjadwalkan mulai dari pertama kali dia di-create sampai nanti kapan dia selesai dan dibunuh ya exit ini ya. Ini semuanya long term rekan-rekan. Nah, medium term itu ada di dalamnya long term. Jadi ketika dia sudah siap di hard disk, kapan dia akan dibawa ke main memory. Nah, ini adalah medium term. Jadi kapan ketika dia masih di kotak biru ini dan kapan dia bisa masuk ke putih adalah penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan jangka kecilnya ini, siapa-siapa yang sudah di dalam main memory, siapa yang mau dieksekusi ke prosesor. Nah, itu adalah nesting atau persarangan dari penjadwalan. Nah, queuing diagramnya seperti ini rekan-rekan. Kalau mungkin bisa Anda ingin mendapatkan insight yang lebih enak ya. Insight yang lebih enak seperti ini. Misalkan Anda punya batch job, ya, batch job itu adalah kumpulan pekerjaan yang belum dieksekusi. Nah, ini adalah long term scheduling. Menentukan kapan dia akan mulai dieksekusi, mulai berkiprah ya. Nah, ini long term scheduling. Nah, ini berarti apa? Dia butuh trigger user. Begitu user mengklik, oke. Dia berarti udah bagian dari long term scheduling. Medium term schedulingnya apa ya, Pak ya? Medium term scheduling ini seperti ini. Ketika dia sudah di hard disk, ya ini ya, ini kan suspend rekan-rekan. Lihat ini. Ini semua suspend. Artinya apa? Dia sudah pernah dieksekusi oleh prosesor, kemudian dia ke blok sehingga masuk antrian lagi suspend. Nah,
Kalau dia disuspend itu berarti dia dari prosesor diletakkan di memori terus ditendang balik ke hard disk. Nah, penjadwalan kapan dia diboyong dari hard disk menuju memori ini adalah medium term scheduling. Ya. Jadi ngantri di sini di hard disk supaya masuk ke memori medium term. Short term-nya adalah apa? Ini. Semua yang ada di sini dijadwalkan kapan dieksekusi. Ini adalah short term scheduling. Nah, ini long term scheduling. Penjelasan saya tadi, Pak, terus apa Pak efeknya long term scheduling? Kan nggak penting. Loh, long term scheduling itu justru penting. Long term scheduling ini Anda akan sebagai sistem operasi, Anda akan menentukan seberapa besar degree of multiprogramming atau seberapa banyak program-program yang akan menyumbangkan proses aktif yang boleh berkecimpung di prahara persaingan memori hard disk prosesor itu ya. Akhirnya apa? Long term schedule ini sangat menentukan karena dia nanti menentukan degree of multiprogramming, menentukan seberapa banyak program yang akan bisa berjalan dalam waktu yang sama. Oke, dia pakai FCFS atau first come first serve atau IO ya, FIFO ya. Nah, jika lebih banyak proses, semakin banyak proses yang saya jadwalkan, ya, semakin banyak aplikasi yang saya izinkan, multiprogrammingnya tinggi, semakin kecil kemungkinan mereka untuk mendapatkan porsi dieksekusi ya. If you have more process, semakin banyak program yang Anda jalankan, there are smaller percentage of time each process execute. Semakin kecil percentage waktu eksekusinya. Nah, itu adalah long term scheduling. Nah, bagaimana dengan medium term scheduling? Medium term scheduling itu adalah bagian dari swapping function. Medium term scheduling. Jadi menentukan siapa yang dari hard disk saya bawa ke memori ya. Ya, ini juga termasuk yang memanage degree of multiprogramming meskipun tidak signifikan. Nah, yang terakhir ada short term scheduling. Ya, ini adalah memboyong proses-proses mana saja ya. Proses-proses mana saja yang saat ini ada di main memory akan saya bawa ke prosesor. Ini disebut dengan dispatcher atau pemberangkat. Ya, petugas pemberangkatan. Nah, ini tentu saja namanya juga short term. Karena jangka pendek, mereka akan sangat sering dieksekusi. Nah, ini invoke when event occurs ya. Short term scheduling ini bisa diganggu, apa saja yang bisa ganggu. Clock interrupt ya, ketika waktu eksekusinya habis, gantian. I/O interrupt ya, ada interrupt dari I/O, misalkan sudah selesai ngeprint atau user ngetik Ctrl Alt Del, itu adalah I/O interrupt. Ada juga OS calls, operating system calls ya. Contohnya ketika operating system memandang sebuah proses sudah terlalu lama dieksekusi, bisa dia langsung OS call, dah di kill saja. Dan ada yang terakhir adalah signal dari proses lainnya. Baik, sekarang kita melihat apa itu scheduling algorithm. Apa sih tujuannya short term scheduling itu? Kalau short term scheduling atau penjadwalan proses mana saja yang akan saya bawa dari main memory menuju prosesor, ini allocate processor time to optimize certain aspect of system. Jadi kalau short term scheduling ini sangat spesifik, saya ingin mengoptimalkan kinerja prosesor. Ya. Nah, untuk mendukung kinerja prosesor tersebut, kita harus punya kriteria. Kriteria-kriteria itu yang nanti akan digunakan untuk menentukan bagaimana kita membuat kebijakannya. Nah, ini tergantung rekan-rekan. User versus system. Lah, ini baru Pak buat saya. Apa Pak maksudnya Pak? Ini semacam trade-off rekan-rekan. Anda sebagai sistem operasi, Anda mau mendahulukan user oriented atau system oriented. Ya. User oriented itu tentu saja fokusnya adalah response time. User oriented adalah saya nggak peduli proses program lain lambat atau tidak. Yang penting saya ingin fokus bahwa semua program yang melayani user secara langsung harus memberikan response time yang baik. Ya, saya ulangi. Kalau user oriented itu adalah patokannya response time. Anda sebagai sistem operasi akan berusaha memberikan pelayanan terbaik. Semua proses yang terkait langsung dengan request user harus direspon dengan cepat. Ya, artinya apa? Kalau Anda fokus di response time, bisa saja nanti utilisasi prosesor drop. Itu bisa jadi. Nah, tapi ada juga sistem oriented. Dia akan sebisa mungkin mengeksekusi proses sebanyak-banyaknya. Tidak peduli apakah itu terkait dengan user oriented atau tidak, responsive atau tidak. Pokoknya kalau ada proses datang siap dieksekusi, eksekusi saja. Nah,
You as operating system atau Anda nanti kalau sebagai operating system, Anda harus menentukan proporsi yang tepat. Mendahulukan mana yang user oriented dan mana yang system oriented. Jadi bagaimana prosesor bisa setinggi-tingginya berjalan sambil tetap menjamin user mendapatkan response time yang baik. Oke. Performance. Apa itu kriteria? Ini kriteria yang pertama ya, user versus system. Jadi nanti akan menentukan, kalau saya sistem operasi, gimana kamu cara ngukurnya? Kamu fokusnya ke user atau ke sistem? Kalau ke sistem ya lihat aja, prosesornya sibuk atau tidak. Kalau ke user, lihat aja seberapa lama user menunggu respons gitu ya. Nah, kemudian di berikutnya ada performance. Apa itu performance? We could differentiate between performance related criteria. Nah, ada parameter-parameter yang terkait dengan performance dan non-performance. Apa itu? Performance otomatis adalah kuantitatif, easily measure atau bisa diukur. Contohnya apa? Seberapa tinggi waktu responsnya itu bisa diukur ya. Seberapa cepat prosesor memberikan respons dan response time. Kemudian seberapa banyak proses yang dieksekusi oleh prosesor dalam satu waktu itu adalah throughput. Itu bisa diukur. Tapi ada juga parameter-parameter yang non-performance, seperti kualitatif. Contohnya, seberapa baik prosesornya bekerja. Nah, itu kan susah ya. Atau seberapa baik sistem operasi mendukung. Nah, itu kualitatif sekali. Tidak bisa diukur. Good, bad. Nah, itu agak kurang bisa. Yang bisa kita lakukan adalah performance related. Segala sesuatu yang bisa dinyatakan dengan angka. Nah, ada beberapa parameter rekan-rekan yang terkait dengan user oriented. Jadi nanti akhirnya kita lawankan ini. User sama sistem kita lawankan dengan performance dan non-performance. Akhirnya menjadi beberapa 4 parameter seperti ini. Yang user oriented dan performance related artinya apa? Ini fokus untuk memberikan user experience yang baik ke user dan juga terkait dengan performance. Artinya bisa dihitung. Contohnya adalah ini, turnaround time. Ya. Turnaround time itu apa rekan-rekan? Waktu yang diperlukan antara proses itu disubmit oleh pengguna sampai dia betul-betul selesai. Ya. Contohnya turnaround time apa? Kalau Anda lagi praktikum atau ngoding ya, coding mata kuliah pemrograman, mulai dari waktu aplikasi Anda run, klik, sampai nanti dia selesai nge-run, itu adalah turnaround time. Kenapa sih kok dikasih turnaround? Ya, turnaround itu adalah perputaran penuh ya, waktu berputar penuh. Berputar penuh sekeliling. Jadi mulai kalau dia masih mondar-mandir di prosesor sama memori prosesor, dia belum selesai. Jangan selesai hitungannya. Itu harus Anda hitung semua putaran bolak-balik itu sampai selesai sampai dia betul-betul dinyatakan end. Itu adalah turnaround time. Kalau response time itu adalah dihitung mulai dari user ngeklik ya, mulai dari user ngeklik sesuatu sampai komputer memberikan respons. Nah, itu namanya response time rekan-rekan. Ya, response time itu jadi belum tentu response time ini seringkali sub bagian dari turnaround time. Ya. Prosesnya bisa belum selesai, tapi dia sudah memberikan respons ke user. Jadi ini adalah sub atau bagian dari ini turnaround time. Jadi bisa saja ini yang penting yang diukur hari ini adalah user ngeklik terus dia mendapatkan respons. Ya, kalau misalkan Microsoft Word Anda klik tiba-tiba dia segera memberikan respon, loading dan cepat terus kembali ke layar. Tapi sebenarnya proses loadingnya belum selesai. Nah, itu response time. Ya, kalau ini turnaround time. Dan aja deadline. Apa deadline? Deadline ini adalah ekspektasi user ya. Bagaimana pekerjaan yang disubmit oleh user itu bisa selesai dan dilayani oleh komputer. Ini juga deadline ini kaitannya dengan waktu ya. Ada juga ya user oriented tapi yang tidak bisa diukur. Jadi ini sebuah parameter yang diharapkan oleh pengguna, tapi sebenarnya tidak bisa diukur, yaitu predictability. Apa maksudnya? A given job should run in about the same amount of time and about the same cost regardless the load and the system. Nah, ini adalah predictability. Atau predictability itu ketertebaan apa ya? Bahasa Indonesia-nya apa ya rekan-rekan ya? Keterdugaan ya. Predictability. Apakah dia bisa kalau bahasa Jawanya itu dijagani. Dijagani itu apa ya? Jadi sesuai dengan ekspektasi pengguna. Contohnya apa? Di sini ada rekan-rekan yang pasti tergabung dalam project ya, PPDB atau apapun itu yang user load-nya tinggi. Predictability itulah bagaimana kita bisa menjawab
dan memberikan kepastian kepada pengguna, meskipun load-nya tinggi, user akan mendapatkan waktu respons yang sama. Bisa dipahami mas saya? Saya sebagai pengguna sistem, misalkan, ya udah nggak usah predictability lah ya. Saya mau daftar UTBK, webnya lemot. Itu berarti webnya menurut saya tidak predictable. Kenapa? Karena harapan saya nggak peduli apakah server UTBK sedang melayani banyak orang atau tidak, saya tidak mau mereka lemot. Ya. Kemampuan sistem untuk bisa memberikan jaminan itu namanya predictability. Ya. Jadi no matter how large they are growing, baik usernya maupun infrastrukturnya, user hanya peduli pada dirinya sendiri, saya akan mendapatkan kualitas layanan yang sama, tidak lemot. Nah itu namanya predictability. Jadi ada semacam kayak waranti atau kepastian bagi user bahwa ini pasti kok ini. Tapi itu tidak bisa dinyatakan dalam angka. Ya artinya dia harus memenuhi ekspektasi user. Ya regardless of the load. Tidak peduli loadnya lagi tinggi atau rendah, saya maunya pekerjaan saya tetap dilayani dalam waktu yang sama. Itu adalah predictability. Kemudian ada kuadran yang lain, yaitu perkawinan antara yang fokus pada sistem, tapi bisa diukur. Contohnya apa? Throughput, rekan-rekan. Ya. Throughput ini artinya adalah berapa banyak proses yang bisa dieksekusi dalam satu waktu. Ya. Ini bisa. Ini sistem oriented. Ingat, sistem tidak peduli pada turnaround time sama response time sama deadline ini. Sistem nggak peduli nih. Sistem cuma fokus gimana caranya prosesor harus bekerja keras. Ya. Ya. Kalau ada meme-nya tuh mungkin ya kerja terus kan belum mati gitu ya. Nah itu OS akan bilang gitu terus ke prosesor ya. Nah itu adalah bisa diukur throughput-nya. Ya throughput-nya adalah berapa banyak proses yang bisa selesai di delivery dalam satu waktu. Atau juga processor utilization. Dalam satu waktu berapa rata-rata prosesor itu bekerja keras. 68%. Itu artinya kalau Anda lihat di task manager turun naik ya 68, 75, 68. Artinya dalam satu detik itu selama 100 milisecond dia bekerja 68 milisecond. 32 milisecondnya dia sorry. Kalau Anda pakai milisecond ya, misalkan task manager menunjukkan angka prosesor utilisasi 68%. Artinya dalam satu detik atau 1000 milisecond, dia bekerja selama 680 milisecond, 320 milisecondnya dia tidur. Ya, itulah processor utilization. Nah, kemudian ada juga sistem oriented atau other. Ini nggak bisa diukur kan. Fairness, what is fairness? How much fairness? Itu nggak bisa kita hitung. Betul-betul tidak bisa kita hitung. Ya ini cuma sebatas jaminan bahwa kira-kira sistem adil nggak, memberikan proporsi yang tepat nggak? Apa definisi adil? Memang kita bisa ngukur waktu sebenarnya yang exactly berapa milisecond yang diperlukan sebuah proses. Tidak bisa rekan-rekan. Yang penting kita sudah tahu upayanya dia dalam memberikan jatah waktu yang cukup bagi proses yang akan dieksekusi. Terus enforcing priorities. Ya, priorities ini juga tidak bisa dinyatakan dalam angka. Ya, jadi pada prinsipnya kalau dia diprioritaskan ya tolong dilayani dengan baik. Berikan dia waktu eksekusi yang lebih banyak. Itu namanya enforcing priorities. Dan yang terakhir adalah balancing resources. Ya. Anda harus punya scheduling policy yang bisa membagi sumber daya ya. Sumber dayanya itu tetap terus digunakan dan adil ya, balancing resources. Ya ini juga nggak bisa dinyatakan dalam angka, tapi Anda perlu menjamin bahwa semua sumber daya bisa dimanfaatkan dan bisa diakses oleh semuanya dan dimanfaatkan terus-terusan tetap sibuk ya melayani pengguna ya. Itu namanya balancing resources. Oke, tadi ada sedikit hal yang random itu adalah priorities. Jadi apa priorities itu? Priorities adalah scheduler ya. Scheduler atau di sistem operasi itu penjadwal itu akan menentukan proses mana yang akan punya prioritas tinggi dan mana yang punya prioritas rendah. Nah, mereka akan mempunyai multiple ready queues. Ya, mereka akan punya antrian ready yang banyak untuk merepresentasikan each level of priority. Nah, ini sudah kita jelaskan sejak di bab kedua dulu ya, sebelum UTS, bahwa nanti akan ada banyak sekali antrian-antrian sesuai prioritas. Ada high priority, middle priority, sama low priority. Nah, ini rekan-rekan. Semakin ke bawah, semakin tidak prioritas. Semakin ke atas, semakin prioritas. Loh Pak, nanti gimana Pak ngaturnya? Gini rekan-rekan. Misalkan ini ada 10 ya. Ini ada 1 sampai 10. Maka dalam satu waktu ini akan rasionya mendapat 10, 9, 8, 7, 6 ya. Jadi dalam satu waktu ini akan dieksekusi 10. Terus yang bawahnya dalam satu waktu gilirannya akan dieksekusi 9. Ini 8, 7. Jadi akhirnya yang atas-atas ini akan mendapatkan kesempatan eksekusi lebih banyak. Jadi waktu giliran antrian pertama paling prioritas, boleh dia langsung masukkan 10. Shred dimasukkan ke RAM.
Sekarang giliran yang kedua, saya ambil 9 saja, masukin di sini. 8 saja, 7 saja. Yang kasihan yang paling tidak prioritas ini cuma dapat 1 saja di sini. Nah, seperti itu. Jadi dalam satu waktu akan lebih banyak dia yang diambil atau diberi kesempatan untuk masuk ke memori untuk siap dieksekusi. Nah, begitu secara bermainnya priority queuing. Nah, kemudian ada problem berikutnya yaitu starvation. Apa itu starvation atau kelaparan? Nah, starvation adalah problem yang timbul karena kita kurang punya strategi yang baik dalam merencanakan. Itu bisa terjadi kalau kita terus-terusan meletakkan proses ke dalam proses yang paling tidak prioritas. Ini kasihan sekali, rekan-rekan. Jadi, sistem operasi itu biasanya tidak akan meletakkan sesuatu berulang-ulang masuk ke prioritas yang paling rendah. Ada kalanya dia letakkan ke prioritas yang paling tinggi juga. Jadi problemnya ini apa starvation ini? Lower priority, proses-proses yang kita letakkan di prioritas paling rendah, dia akan menderita starvation ya. Dia akan menderita kelaparan. If there is a steady supply of high priority process. Jadi kalau dia akan terus kelaparan selama supply resource ini diprioritaskan untuk yang prioritas tinggi saja. Dan dia terus-terusan berada di lower priority. Nah, solusinya apa? Nah, nanti seiring berjalannya waktu, ada kesempatan untuk proses-proses yang low priority naik jadi high, rekan-rekan. Jadi tanya, oh, kamu sudah 2 kali ya muter ya, menempati sana, naik 1 level ke atas. Oh, kamu sudah agak lama ya, naik lagi 1 level. Oh, kamu sudah lama sekali ya, 5 menit belum dieksekusi, oleh naik saja ke high priority. Nah, itu ya. Jadi nanti akan ada tahapan perubahan prioritas sesuai dengan umur proses. Semakin lama dia tidak selesai-selesai, maka dia akan diberikan prioritas, naik terus prioritasnya ke yang atas. Nah, ini ada beberapa algoritma, saya akan jelaskan setelah ini. Jadi ada FCFS, ada round robin, ada sort, ini ada SPN, ada SRT, dan lain-lain. Oke. Sebentar. Oke, saya lanjut lagi. Oke, alternatif scheduling policy. Nah, kemudian ada juga selection function. Ini menentukan proses mana yang akan dipilih untuk eksekusi. Ya. Jadi selection function ini adalah determine which process is selected for execution. Nah, ini selection function ini berbasis pada karakteristik eksekusi. Ya. Jadi selection function inilah fungsi untuk memilih kira-kira proses mana yang akan kita eksekusi dalam waktu dekat. Nah, ini ada banyak sekali. Jadi kalau saya punya banyak sekali proses yang harus saya eksekusi, ini kita akan merujuk pada itu ya, selection function ini. Jadi yang pertama adalah W, ya, time spent in system so far. Yang E adalah time spent in execution so far, sama S itu total yang waktu yang diperlukan. Jadi nanti rekan-rekan habis ini kita akan membahas beberapa algoritma untuk menentukan mana dulu yang mau kita eksekusi. Ya, kalau saya punya banyak antrian proses, mana dulu yang akan kita eksekusi. Ada parameter W, ya, berapa waktu yang sudah dijalani proses itu dalam satu waktu ini. Terus ada E, berapa lama dia sudah dieksekusi. Dan S, berapa lama dia sudah ada, berapa lama waktu yang dia perlukan untuk dieksekusi. Nah, nanti ada juga decision mode, ya. Decision mode ini adalah menentukan berapa waktu instan yang akan kita gunakan. Ada 2 kategori. Yang pertama adalah non-preemptive, yang kedua adalah preemptive. Nah, non-preemptive itu apa non-preemptive? Ya, non-preemptive itu artinya kita tidak boleh mengosongkan ya. Preemptive itu artinya sistem operasi berhak mencabut paksa proses yang sedang berjalan, resource-nya diambil paksa. Itu preemptive. Kalau non preemptive, sistem operasi tidak punya hak
untuk melakukan itu. Nah, sekarang yang pertama, non preemptif atau Anda tidak punya hak ya. Nah, ketika proses sedang dieksekusi, maka tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi atau memblok mereka untuk melanjutkan kerjanya. Nah, kalau preemptif artinya memungkinkan pengosongan. Preemptif itu dari bahasa Indonesianya pengosongan. Jadi kalau preemptif ini akan memungkinkan proses yang sedang berjalan langsung bisa dikosongkan sumber dayanya dan dipakai oleh yang lain. Nah, tentu saja komputer semua itu sekarang preemptif ya. Nah, rekan-rekan, ini saya akan menjelaskan beberapa algoritma. Ini tolong dicatat, Anda mungkin pakai kertas bisa ya. Saya punya 5 proses. Ya. 5 proses ini berjalan 0, 2, 4, 6, 8. Datangnya ya. Jadi proses A datang di slot time ke-0, proses B datang di slot kedua, C datang di proses keempat, D ke-6, ke-8. Jadi setiap dua-dua ini masuk A, B, C, D, E. Tapi A ini butuh waktu 3, B butuh waktu 6, C butuh waktu 4, D butuh waktu 5, butuh waktu 2. Nah, sekarang kalau saya pakai algoritma FCFS, ini sangat tidak adil, rekan-rekan. Anda lihat di sini. Proses A, karena proses A kan masuk dulu ya, rekan-rekan. Proses A di detik kedua. Proses B, sebentar, saya coret-coret. Proses B itu masuk di sini, 0, 1, 2. Proses B masuk di sini. Ini proses B masuk di sini. Tapi dia nunggu 1. Gara-gara A belum selesai. Kemudian dia dieksekusi. Proses C datang di 4. Berapa lama nih dia nunggunya? 1, 2, 3, 4, 5. Dia nunggu 5 slot waktu. Dia baru dieksekusi di slot time ke-9. Ya, proses C. Kasihan, ini lama sekali ini. Dia nunggu 4. Proses D, dia turun di sini 6. Tapi dia harus menunggu sampai ini. Sampai slot ke-13 ini. Dia nunggu 7 slot waktu. Lama sekali. Proses E ini malah kasihan lagi. Dia baru dieksekusi 18. Padahal dia datang ke 8. Ya, E ini. Nah, ini adalah FCFS, rekan-rekan. FCFS ini adalah yang paling tidak mikir, karena semua akan dieksekusi sesuai dengan urutan datangnya dan sampai selesai. Ya, tentu saja ini sangat tidak diharapkan karena waktu tunggunya lama sekali FCFS ini. Nah, apa FCFS ini akhirnya? A short process, sebuah proses yang sangat pendek, itu bisa menunggu lama sekali sampai dia dieksekusi. Ya. Akhirnya apa? Kita perlu ada favor CPU bound process. Ya. I/O process have to wait until CPU bound process complete. Jadi di sini kalau kita pakai FCFS, ini akan mendahulukan proses-proses yang CPU bound. Jadi dia akan bergantung sekali pada kecepatan CPU dalam menyelesaikan proses-proses sebelumnya. Ya, ngandalkan. Kayak ini kan kasihan sekali rekan-rekan. Ini cuma butuh waktu dua slot waktu aja dieksekusi. Tapi dia lama sekali dieksekusi belakang. Dia menunggu sampai 18 slot waktu ini ya. Nah, ini sangat jelek kalau dari aspek throughput. Kenapa kok jelek, Pak? Lihat ini. Dalam satu waktu, ya, dalam satu waktu dia cuma bisa eksekusi sedikit saja proses selesai. Nah, nanti kalau pakai algoritma yang lain, ini akan bisa cepat, throughputnya bisa selesai. Jadi, Anda juga harus fokus juga pada berapa jumlah proses yang bisa terselesaikan dalam satu waktu. Ini FCFS, rekan-rekan. Nah, yang kedua ada round robin. Waduh, Pak, ini gimana Pak round robin? Nah, round robin ingat, sebentar saya ambil spidol ya. Nah, proses A datang di slot ke-0. Proses B datang di proses kedua. Proses C 0, 1, 2, 3, 4. Sorry, 0, 1, 2, 3, 4 ya. Proses C datang di sini. Ini proses C datang di proses keempat. Proses D 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Proses C datang di sini. Proses E di 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kok bisa gini Pak bentuknya? Anda lihat sini ya. A datang dulu. A, 1 ada yang datang nggak? Ya sudah dia dapat lagi. Nah, begitu 2, dia tahu ada B yang datang gantian. Oke ya. Sampai detik ini yang aktif adalah B dan A. B dan A. Kemudian nanti C datang di sini. Oke. Saya selesaikan sampai sini dulu. B dan A dapat gantian. Sekarang ada C nih di sini. Sisa yang aktif tinggal B sama C. A sudah habis. A kan cuma butuh 3 ya rekan-rekan. Ingat tadi, A cuma butuh 3. A sudah habis. Nah, sekarang B sama C saja ini. Oke, pada saat ini, pada saat 4 masuk ini, yang aktif hanya B sama C. Ya sudah, B sama C. Ya, B sama C. Di tengah-tengah ini D hadir ini. Nah, B, C. Nah, kemudian B lagi.
Nah, setelahnya B selesai, baru B belum selesai, baru dia langsung pindah ke D. D masukkan di antrian berikutnya. Nah, antrian berikutnya maka menjadi D, C, B. Nah, E juga hadir di sini. Jadi E, D, C, B. Kemudian masih ada lagi. Pak, B, C, D, E masih ada. Ya udah, antri lagi. E, D, C, B. Oke. Nah, ingat. E tadi cuma butuh waktu 2 slot saja, rekan-rekan. Maka di sini dia sudah selesai. Nah, antrian seleta ini udah habis semua, tinggal D. Nah, ini namanya round robin, rekan-rekan. Jadi round robin itu selagi ada proses yang datang, dia akan langsung bisa dieksekusi dan bergantian dengan yang lainnya untuk dieksekusi. Nah, ini adalah round robin. Terlihat adil ya, tapi nanti kita lihat bahwa performance-nya juga sebenarnya tidak terlalu baik round robin ini. Nah, round robin ini memang terlihat adil, yang semua yang datang langsung diberikan kesempatan untuk dieksekusi bergantian ya. Oke, saya annotate dulu, saya clear. Nah, sekarang saya lanjut ke penjelasan berikutnya ya. Kuliahnya akan saya akhiri sampai yang algoritma terakhir cuma ada 4 saja ya. Nah, ini clock interrupt is generated at periodic interval. Nah, jadi gampang sekali. Interruptnya ini setiap satu slot waktu atau periodic interval. Jadi B satu slot, C satu slot, D satu slot, B satu slot, C, nah gitu terus gantian ya. Nah, ketika interrupt itu terjadi, running process akan langsung diletakkan dalam ready queue. Ya. Jadi ketika interrupt ini terjadi, maka running process itu bisa diletakkan dalam ready queue. Nah, next ready job is select. Jadi di sini adalah ready job berikutnya itu adalah akan dipilih. Nah, apa sih efeknya preemption time quantum ini rekan-rekan? Ketika ada preemption time, apa sih preemption time? Ini adalah pengosongan paksa rekan-rekan. Jadi gini, quantum ini adalah ini ya. Quantum itu misalkan kuantumnya adalah sekitar 20 milidetik. Sering kali terjadi proses program itu bisa memberikan respons kepada pengguna itu cukup waktu. Nah, pada saat inilah Anda bisa langsung potong ini. Dia masuk ke antrian berikutnya ya. Jadi harus kita ukur bahwa kuantum itu harus lebih besar dari waktu yang diperlukan satu proses untuk memberikan respons kepada pengguna. Ya. Jadi Anda harus mengukur respons time ke pengguna itu ekspektasinya berapa lama sih. Nah, kuantum itulah waktu yang diperlukan maksimal satu prosesor untuk melakukan satu eksekusi. Nah, Q ini harus lebih besar daripada response time. Supaya dia cepat memberikan respon ke user terus beralih ke pekerjaan yang lain. Oke. Nah, efeknya apa sih kalau kita punya preemption time quantum? Kita akan mendapatkan jatah waktu slot yang luas buat pengguna ya, seperti itu. Oke, ini adalah nah, kalau yang tadi virtual round robin dia akan membuat semacam ini ya rekan-rekan. Dia akan membuat sebuah antrian ini. Antrian slot pertama, kedua, ketiga dipukul rata seperti ini. Nah, ini ada yang berikutnya yaitu shortest process next. Kok bisa eksekusinya seperti ini? Ya, saya akan menggambar lagi tadi. Ingat rekan-rekan. Sebentar, sebelum ini SPN ini ada berapa ini angkanya tadi? 02468 36452. 02468 ya. Saya gambar dulu ya. Nah, saya punya biar rekan-rekan nggak usah bolak-balik. Saya gambar dulu. Ini ada A, B, C, D, E. A datang di 02468. Ya, 02468. Terus, sebentar. Mana tadi ya? 36452. Nah, terus kemudian ini dia butuh eksekusinya 36452. Ini waktu yang diperlukan ya rekan-rekan. Nah, kita lihat A datang di sini 0. Ya saya tulis di sini dulu A. B datang di 2, 012. C datang di 4, 012 3 4 C. D datang di 6, 012 3 4 5 6. E datang di 2, 012. Sorry, 01. DE datang di 8. Nah, pada saat jalan di 0, oke, dia selesai ya. 0, dia selesai di 3. Dia butuh 3 slot. 0, 1, 2, 3. Nah, A selesai di 3 slot. Nah, pada saat di time slot ketiga,
Apakah ada proses lain yang sudah hadir? Baru B saja ya rekan-rekan. Baru B saja. Maka B langsung dieksekusi 6. Itu 2 ya. 3, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di waktu ke-9 ini, siapa saja yang sudah hadir rekan-rekan? Selain A dan B. Yang sudah hadir adalah C, D, dan E. Ya. Saya ulangi lagi. B tadi kan dieksekusi sampai detik ke-9 ya. Nah, pada saat antara waktu 3 sampai 9, siapakah yang hadir? C, D, E. Semuanya hadir. 4, 6, 8. Nah, karena yang paling kecil adalah E, maka E dieksekusi dulu. 2. Nah, E akan dieksekusi dulu. 2. Sudah selesai, E selesai. Nah, sampai saat ini, sampai waktu 11, mana yang sudah hadir dan belum dieksekusi? Tinggal C sama D. C sama D, C lebih pendek, butuh waktu 4 aja. Maka C dieksekusi. Dan terakhir D. Mudah ya, SPN ya. Jadi SPN itu di setiap akhirnya eksekusi sebuah proses, dia akan melihat proses lain. Mana yang paling pendek. Nah, yang paling pendek nanti yang akan dieksekusi duluan. Itu adalah shortest process next. Oke. Nah, sebentar. Oke. Nanti saya akan jelaskan dulu ini ya. Shortest process next. Nah, ada juga yang namanya program burst ini rekan-rekan. Apa sih program burst ini? Jadi kita itu sebenarnya bisa memprediksi ya rekan-rekan. Ketika saya punya proses itu kan dipanggil prosesor berkali-kali ya. Ketika saya punya proses A, maka dia akan dipanggil prosesor berkali-kali. Eksekusi pertama, eksekusi kedua, eksekusi ketiga, eksekusi keempat. Nah, bagaimana cara prosesor memprediksi atau sistem operasi memprediksi? Kira-kira pada saat dia dipanggil ke-15 nanti, berapa ya prediksi saya ya? Supaya saya bisa memperkirakan nanti berapa waktu yang diperlukan oleh proses tersebut untuk dieksekusi. Ada yang namanya program burst seperti ini. Jadi nanti cara ngitungnya adalah gini rekan-rekan. Kalau kita mau menghitung ke 15, ya kalau N plus 1 sama dengan 15, ini kan S15 ya. Berarti kan N sama dengan 14 ya. Nah, untuk menghitung prediksi ketika nanti sebuah proses dieksekusi ke 15 kalinya di prosesor, ini kan gampang, ini kan rata-rata ya ini rekan-rekan. Anda tahu kan ini kan rata-rata ya. Berapa? 1/14 dikalikan apa? Jumlah running time-nya dia mulai dari eksekusi pertama sampai eksekusi ke-14. Ya sudah, ini kan jadi rata-rata ya rekan-rekan. Anda nggak usah silau sama persamaan ini persamaan biasa aja ini. Jadi untuk menghitung waktu eksekusi ke-15, Anda sebenarnya perlu menghitung rata-rata total dia dieksekusi dari waktu pertama sampai 14 dibagi dengan 14, yang artinya rata-ratanya sebelumnya. Nah, itu salah satu metode untuk menghitung program burst atau memprediksi kira-kira nanti ketika dieksekusi lagi oleh prosesor dia butuh waktu berapa lama. Nah, ini akan menjadi ya, ada solusi yang menarik yang lain untuk menghitungnya ini, yaitu dengan cara exponential averaging. Caranya bagaimana? Yaitu dengan memprediksi berapa lama waktu yang diperlukan dia dieksekusi berikutnya dengan pakai pembobotan rekan-rekan. Jadi gini, contohnya S15 atau memprediksi eksekusi waktu yang ke-15, itu kita bisa pakai alfa dari T14 ditambah 1 min alfa kali S14. Apa maksudnya ini? Ya, apa maksudnya ini rekan-rekan? Ya. Jadi, saya bisa menghitung pakai bobot nanti. Jadi, saya memprediksi eksekusi prosesor di slot waktu ke-15 nanti itu saya pakai bobot. Misalkan kalau bobotnya 20 80 ya. Ini A-nya misalkan 0,2, maka 1 min alfa adalah 0,8. Nah, nanti saya bisa pakai bobot seperti ini. Berarti atau saya percaya pada waktu terdekat karena gini rekan-rekan. Kecenderungannya itu kan ketika prosesor itu kan stabil ya. Artinya semakin waktu berjalan, waktu yang dieksekusi makin lama gitu kan. Berarti ini misalkan kalau saya programmer ini saya kasih aja Pak 0,8. Karena besar kemungkinan dia pakai eksekusi waktu yang terdekat sebelumnya. Ini 1 min 0,8 jadi ini 0,2. Jadi nanti akhirnya 0,8 dikali eksekusi terakhir ditambah 0,2 yaitu total rata-rata dari 0 sampai 14. Nah ini ya rekan-rekan. Ini sama saja kayak gini. Ini jadi kita menghitung
bahwa total eksekusi waktu ke-15 itu beda dengan metode yang sebelumnya. Kalau sebelumnya tadi pure tinggal di rata-rata saja. Kalau ini dikasih bobot. Jadi 0,8 dikalikan running terakhir ditambahkan dengan 1 min bobotnya tadi 0,2 dikalikan dengan rata-rata dari 1 sampai 14. Ini namanya rata-rata eksponensial atau exponential averaging. Nah, nanti pertanyaan berikutnya adalah yang lebih menarik lagi untuk riset itu adalah berapa sih alfa yang ideal itu? Ya, karena saya ulangi. Berapa sih alfa yang ideal itu? Apakah 0,8, 0,2, 0,7, 0,3, dan seterusnya. Alfa itu artinya bobot, kita percaya pada eksekusi terakhirnya. Nah, ketika sudah coba di riset, hasilnya seperti ini rekan-rekan. Nah, ini. Akhirnya apa? Terlihat di sini, alfa 0,2, 0,5, 0,8 ya, abu-abu ya. Nah, di sini makin kelihatan, lihat ini. Rekan-rekan, ini adalah waktu yang asli. Observe value ya. Yang kotak hitam ini adalah nilai aslinya. Yang warna biru dan hitam ini itu adalah rata-rata gampang ya. Ini kalau tadi kita pakai persamaan yang pertama rekan-rekan. Kalau pakai persamaan program burst ini, kita akan menghasilkan diagram ini. Ini pakai exponential averaging, tapi alfanya 50-50, 0,5, 0,5. Nah, ini pakai 0,8. Makin mendekati kondisi real ya. Prediksi kita makin benar. Jadi 0,8 kali eksekusi waktu sebelumnya plus 0,2 kali rata-rata keseluruhan. Artinya nanti kalau 0,9 bisa saja nanti seperti ini. Lebih dekat lagi ya. Nah, itu adalah exponential averaging. Tantangannya adalah bagaimana menemukan alfa yang tepat untuk masuk ke sini. Nah, ada juga nanti shortest remaining time, rekan-rekan. Apa itu shortest remaining time? Algoritma shortest remaining time ini adalah memprediksi dengan memperhitungkan berapa waktu yang tersisa ya. Preemptive version of shortest process. Jadi ini shortest remaining time. Jadi misalkan seperti ini rekan-rekan. Ingat tadi, A hadir di sini, ya ini A hadir di sini, B hadir di sini, C hadir di sini, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, D hadir di sini, dan E hadir di sini rekan-rekan. Nah, artinya apa? Dia akan eksekusi setiap waktu rekan-rekan. Contohnya seperti ini. A hadir ya 0. 1 B hadir di sini. Nah, pada saat B hadir ditanya, B, kamu masih perlu waktu berapa lama untuk eksekusi? Jadi setiap ada orang hadir, setiap waktu ditanya dia, B, kamu masih butuh berapa lama waktu untuk eksekusi? Ingat, B, saya butuh 6. Oh, saya cuma 1. Ya sudah, ini A dieksekusi. Ya, A dieksekusi di sini. Setelah A ini selesai, oh saya sudah selesai A. Ya sudah, saya akan mengeksekusi di sini. B, kamu butuh berapa? 6. Nah, pada saat titik ini, C belum hadir, dia belum hadir. Maka B dieksekusi dulu 1. Ya. Nah, pada saat detik keempat, C hadir di sini. Maka tanya lagi, B, kamu masih perlu berapa untuk dieksekusi? Saya masih perlu 5. Oh, B masih perlu 5 ya. C perlu berapa, C? C, saya perlu 4. Ya sudah, C yang dieksekusi dulu. Baik, C dieksekusi. Eksekusi, C sampai di titik ini, C kamu tinggal berapa? Saya tinggal 3. B tinggal berapa? 5. Ya udah, C dieksekusi lagi. Nah, pada saat ini nih penting ini. Nah, ini D hadir rekan-rekan. Dia tanya ke D, D, kamu perlu berapa? Saya perlu 1, 2, 3, 4, 5. Saya perlu 5. D, kamu perlu berapa? C, kamu perlu berapa? Saya tinggal mengeksekusi 2 lagi, Dok. Ya sudah. C dieksekusi 1 di sini. Kemudian dia tanya lagi, C, kamu perlu berapa? Saya cuma perlu 1 saja. Dia perlu berapa? 5. Ya sudah, C dieksekusi. Nah, nanti pada saat di sini, C sudah selesai, dia akan tanya D. D, kamu perlu berapa? Saya masih perlu 5. Ini sudah ada yang hadir baru loh, E2. Nah, maka E dieksekusi terlebih dahulu, rekan-rekan. Dan ingat tadi B. B saya juga perlu 5. Nah, nanti ini. Tadi yang di sini juga ya. B masih perlu 5, D perlu 5. Akhirnya dieksekusi E dulu di sini. Baru nanti tinggal menyelesaikan yang B, sama-sama perlu 5-nya. Di sini eksekusi B dulu. Kemudian baru selesaikan D. Nah, ini adalah shortest remaining time. Artinya di setiap titik dia evaluasi, siapa yang tinggal punya sisa waktu sedikit yang untuk dieksekusi, maka dia akan diberikan prioritas terlebih dahulu. Nah, mungkin itu akhir kuliah dari pertemuan kali ini. Sisa satu algoritma lagi, HRRN. Nanti ini insya Allah akan saya jelaskan di pekan depan. Tinggal satu algoritma lagi.
Baik, apakah ada pertanyaan rekan-rekan sekalian? Saya persilakan. Jika tidak ada, saya minta tolong Anda untuk absen ya. Kodenya saya ketik lagi yang baru datang mungkin 624 212. Silakan Anda absen ya. 624212. Baik, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Mohon maaf tadi saya terlambat 15 menit. Terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih rekan-rekan. Izin saya akhiri ya.